Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat daripada beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum kita pada malam yang ke-17 ini yaitu Nuzul Quran. Diturunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi fungsi Al-Quran itu diturunkan Allah Bapak Ibu adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Karena kita hidup di atas dunia ini ada tujuan, ada arahan. Maka sebagai petunjuk kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, taraktu fikum min amrayni ma intasiktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Apabila dua perkara ini kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan diturunkan Al-Quran? Di dalam kitab tafsir Al-Wasit dijelaskan Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan malam Jumat. 17 Ramadan malam Jumat diturunkan Al-Quran. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan ada 3 fase turunnya Al-Quran. Fase pertama, turun dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz secara keseluruhannya, 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, turun dari Allah langsung ke Lauhil Mahfuz. Fase yang kedua, turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izza, langit pertama dunia. Fase yang ketiga, dari langit pertama dunia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur lebih kurang 23 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang tarawih rahimakumullah. Di mana diturunkan Al-Quran? Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu di Gua Hira di Makkah Al-Mukarramah. Bagi kita yang sudah pergi haji umrah pasti menempuh namanya Gua Hira. Yang alun pai kasinan mudah-mudahan sampai ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat turun pertama. Kemudian sia yang membukukan Al-Quran. Yang membukukan Al-Quran pertama kali yaitu sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Bahkan sampai dibukukan karena sahabat-sahabat Nabi yang penghafal Al-Quran sudah banyak terbunuh. Maka Khalifah Utsman khawatir kalau indak dibukukan indak adu Al-Quran leh. Kemudian muncul pemikiran Utsman bin Affan untuk membukukan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sampai saat ini sampai kepada kita dan bisa kita baca dan bisa kita amalkan. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Itu banyak keutamaannya. Pada kesempatan ini ambo jalian 3. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Iqra al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaatnya. Syafaat itu pertolongan bagi awak yang senantiasa membaca Al-Quran. Nanti di hari kiamat akan ditolong oleh Al-Quran. Al-Quran akan berkata kepada Allah di hari kiamat, Ya Allah, izinkan hamba untuk mensyafaati sianu anak sianu, karena dia dulu senantiasa membaca Al-Quran. Sekarang izinkan hamba untuk mensyafaatinya. Kalaulah sampai awak ditolong Al-Quran, kita akan ditempatkan di tempat yang teduh. Bataduh sampai awak. Orang kepanasan, awak mati kedinginan. Mudah-mudahan dapatlah di awak syafaat Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran itu, barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Nabi, setiap satu huruf itu dinilai 10 pahala. Dan aku mengatakan bahwa alif lam mim itu 3 huruf. Kalau baca 3 huruf alif lam mim, maka 30 pahala yang akan kita dapatkan. Apalagi Al-Quran itu kita baca 1 lembar, bahkan 1 juz sehari. Berapa pahalanya yang akan kita